Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dengan saya Sidik Rijal di kanal Berita Pemersatu Indonesia, Satukan Indonesia. Kali ini saya kedatangan seorang tamu jauh-jauh dari Sumatera, seorang tokoh dari Universitas Sumatera Utara, sekaligus alumni Ikatan Organisasi Alumni Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara, USU, Kepala Bidang bidang seni dan budaya. Pemirsa, apakah yang akan disampaikan oleh Bang Selwa Kumar ya, yang tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya tentang bencana, dan apakah dalam pengamatan pribadinya, juga pengalaman pribadinya, yang terjadi di sana itu benar mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Mari kita simak wawancara berikut ini secara serius dan santai, dan mudah-mudahan ini menjadi acuan khusus buat seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Bang Selwa Kumar, mau perkenalkan diri, Bang? Ya, selamat malam. Hari Jumat yang suci ini, hari Isra Mi'raj, adalah perjalanan kagum seorang Rasulullah Muhammad alaihi salam. Aku Selwa Kumar, asal dari Medan. Dulu kuliah di Fakultas Sastra USU, bidang sastra DA, dan sekarang sebagai salah seorang pengurus USU, Ikatan Alumni USU, di bidang seni dan budaya. Dari harinya aku bekerja sebagai aktivis kebudayaan. Oke, Bang. Setelah memperkenalkan diri, kita turut prihatin nih apa yang terjadi di daerahnya Abang nih, Bang Selwa, khususnya wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Riau. Sumatera Barat tidak ya, Sumatera Barat. Bahwa bencana yang terjadi di sana itu sebenarnya satu hal yang luar biasa ya. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Menurut pengamatan Abang dengan mata kepala Abang sendiri, kemudian bagaimana keluarga Abang di sana sekarang? Ya, keluarganya bagus-bagus, tidak Medan tidak begitu parah. Persoalannya bencana banjir bandang ini bukan bencana alam, karena kesalahan manusia. Iya. Bencana ini dimulai suatu gedung di kementerian, seorang menteri duduk dengan jas yang baru, dengan minyak wangi, necis di kantor uang asing, dengan sebuah pena, hanya sedikit tanda tangan. Yang tanda tangan itu imbalannya pulus, amplop rupiah. Dengan dikasih amplop rupiah, dia tanda tangannya izin APA, izin perambahan hutan. Dan dia tidak sadar bahwa itu semua digaji oleh uang rakyat. Akibat itu, dan itu terjadi di kantor Kementerian Pemberian izin tambang, dengan necis konsensi tambang itu ditandatangani dengan imbalan miliaran rupiah. Begitu juga di kantor lingkungan hidup, mereka tutup mata. Dan di kantor Kementerian Menteri Kehutanan pun melakukan hal itu, memberikan jutaan izin APH masa pemerintahan Jokowi. Ini bencana ini dimulai oleh kebijakan Jokowi yang salah, yang tidak paham tentang lingkungan, dan kerakusan ketamakan Jokowi dengan komisi-komisi yang dapat dia buta hatinya, kalbunya, dan memberikan izin demi kekayaan ini, mengorbankan rakyat. Kita lihat di hulu itu, di Tamiang hulu itu udah habis hutannya, tinggal batang-batang. Dan banjir itu disebabkan oleh 97.000 hektar sawit yang dipunyai Presiden Prabowo. Akibat bencana banjir bandang, ribuan orang mati, lebih 1.500 orang mati, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan hidup, dan puluhan bayi tergeletak, jasad-jasad bayi membeku di kedinginan
dan diselimuti oleh rumput-rumput. Bang Sewa, sebentar, jangan terlalu semangat juga ini Bang Sewa ini mungkin karena terlalu sedihnya pemirsa. Jadi sampai menyampaikannya itu terbata-bata. Betapa kita bisa merasakan ya kalau kita masih punya empati. Sebenarnya tadi analoginya yang dari awal kalimat tadi pembukaannya Bang Sewa itu dikatakan bahwa kejahatan ini bermula dari sabetan pulpen, sabetan pena ya. Iya. Sekali sabet, oleh Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa hutan hilang. Kehutanan. Ke hutan, iya. Kementerian Kehutanan tanda tangan doang sebentar, banyak pohon ditebang. Terus kemudian sekali sabet pena Kementerian Pertambangan, berapa lisensi atau konsensi pertambangan diberikan. Akhirnya sampai hutan-hutan digunduli gitu ya. Dan itu merusak alam. Artinya hanya dengan kejahatan seorang pejabat dan oknum pejabat lainnya dan kejahatan tangannya itu bisa melahirkan bencana yang luar biasa ini ya Bang Selwa ya. Dan dampaknya luar biasa ya Bang Selwa ya. Kami turut prihatin Bang Selwa. Tapi supaya kita tetap pada isi pesan yang mau kita sampaikan dalam kanal Pemersatu Indonesia ini, ada beberapa pertanyaan penting yang mau kami sampaikan. Pertama, bagaimana menurut Anda penanggulangan bencana oleh negara atas bencana yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan juga termasuk Riau, ya, sampai pertanggal kemarin sebenarnya pertanyaan kita ya, 25 Desember sampai sekarang aja deh, sampai tanggal 14 Januari ini. Dan saya lihat negara gagal total dalam penanganan, gagal total. Pemerintah tidak sungguh-sungguh. Pemerintah tidak sungguh-sungguh menangani bencana dengan sepenuh hati, setengah hati. Dan kita lihat Presiden Prabowo mencuri-mencuri. Maksudnya. Dia bilang ini. Dan kedua, Presiden Prabowo ini cakap seperti ban meletus, berapi-api ke meja, tapi nggak ada actionnya. Kenapa? Ya, Bang, kata orang Tanjung Balai, bom meletus. Atau NATO, one only no action. Iya. Dan NATO, no action, talk only. Kita lihat begitu banyak rakyat menderita kekurangan air, tidak ada tempat tinggal, air bersih tidak ada, dan banyak penyakit, tidak ada tempat tuh. Dan BPNB. Jadi menurut Bang Selwa ini, sahabat Bang Selwa. Ini pemirsa mohon dimaklum karena Bang Selwa begitu emosionalnya. Keluarganya kita nggak tahu ya keadaan di Medan sana ya. Yang menurut Bang Selwa sendiri, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Ketua BPNB kan maksudnya Bang Selwa? Salah satunya. Ya, Ketua BPNB itu tidak serius. Pertama waktu bencana itu terjadi hanya seram di medsos katanya. Itu menghina, mengecehkan, mendiskriminasi rakyat Sumatera Utara. Dan kepala BPNB nggak serius juga menangani. Jadi selama ini nggak ada BPNB turun, hanya komunitas masyarakat yang banyak membantu. Salah satunya organisasi Muhammadiyah dari awal turun membangun posko, bantuan ratusan liter air minum ratusan ribu ton liter air minum dikirim ke situ, dan makanan dan makanan juga. Dan BNPB sekarang tiba-tiba kena mengajukan dana 52 triliun. Iya. Udah itu tiba-tiba katanya satu sumur bor 150 juta atau sampai 170 dia juga proposalnya ya sama ke Presiden Prabowo. Ada faktanya sumur bor itu hanya 25 juta, 15-20 juta. 15 sampai 20 juta. Jadi kepala BNPB ini cari duit di tengah bencana. Tidak punya hati nurani, nggak punya empati. Dia seperti zombie aja, mencari makan dari mayat-mayat bergeretakan. Dan itulah karena kondisinya Bang Selwa. Kepala BNPB itu nggak serius, dan Prabowo nggak serius juga, nggak tegas juga. Harusnya dicopotnya kepala BNPB yang sekarang ini ya digantinya. Dan tiba-tiba
Prabowo membentuk Satgas. Satgas di luar PPB. Ya, yang dibentuk, yang ketuanya Mendagri. Mendagri Pak Tito Karnavian. Mendagri itu salah satu perusak juga. Masya Allah. Waktu dia jadi Kapolri, itu banyak kejahatan illegal logging dibiarkan juga. Iya. Berapa jenderal Malam ikut terlibat. jadi komisaris membacking itu. Penebangan hutan Hutan. itu. Ya. Jadi Mendagri di siklus kejahatan itu. Di ring satunya kejahatan tersebut. Dan Mendagri bilang gitu ratusan rumah juga, kenyataan nggak ada. Iya. Jadi berhentilah pejabat dan menteri-menteri presiden berbohong. Iya. Berhentilah presiden menteri-menteri mencari pencitraan di penderitaan orang. Iya. Banyak Prabowo bercakap tidak berbukti di lapangan. Nol. Mendagri katakan rumah fasilitas apa? Kenyataan di lapangan banyak juga. Ada puluhan desa Terisolir sampai terputus sekarang. hubungan, ya, sampai sekarang. Belum ada. Per tanggal 14 Februari ini, 14 Januari ini, ya. Pemirsa, Belum ada penanganannya. pemirsa, ini sepertinya Bang Selwa Kumar ini memang kalau dia bisa runut tenang ya, hatinya tidak emosional, mungkin Panji Pragiwaksono pun pasti kalah. Karena omongannya di Netflix, di Mensreya masih kalah pedas dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Bang Selwa Kumar. Permasalahannya adalah Bang Selwa masih terbawa emosi. Kita harus maklum saudara. Dan pemirsa, saya mau nanya juga nih. Yang penting tarik nafas dulu nih Bang Selwa. Saya hati-hati boleh emosi, kepala boleh panas, tapi kita tarik nafas santai. Memang ini juga kalau keluarga saya ada di sana juga saya mungkin nggak bisa tahan emosi saya ya. Untuk pertanyaan kedua nih Bang Selwa, pemirsa. Apakah langkah yang telah dilakukan pemerintahan Pak Prabowo dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Sumatera ini, yang sudah terlihat aja deh, karena kita harus jujur juga, harus berimbang, Bang Selwa. Bagaimana Bang Iba? Ya, persoalannya, maaf, karena suara kita orang Medan biasa. Oh, oke, ya. Jadi langkah-langkahnya belum signifikan, betul. Rakyat masih menderita sampai sekarang. Pemukiman belum terbangun, yang dijanjikan belum ada, masih kelangkaan air minum, Ya. dan penyakit pasca banjir bandang Per Januari ini? ya masih mulai berjangkitan. Kedua, dan pemerintah kurang serius, hanya bercakap aja. Dan pemerintah Prabowo ini Enggak, mohon maaf Bang Selwa. Jadi menurut Bang Selwa sama sekali pemerintah tidak memberikan bantuan. Ini yang bikin saya memberikan bantuan, tapi tidak mencapai sasaran. Jadi bantuan banyak yang mencapai sasaran diberikan komunitas-komunitas itu. Yang lebih mencapai sasaran, Ya. terutama daerah-daerah terisolir ya. Ya, itu sih ada organisasi massa, pribadi, macam Muhammadiyah, ada kampus-kampus memberikan bantuan gitu. Jadi pemerintah sekarang, masa pemerintah membiarkan kayu gelondongan itu diangkat oleh pengusaha? Nah, Kan kayu itu yang merusak. ini yang terjadi di sana sekarang ya. Dan ada pemerintah bilang kayu gelondongan itu milik negara. Kebetulan negara mempunyai milik, itu milik rakyat yang di situ. Hutan itu milik rakyat. Mereka nggak tahu hancurnya hutan, hancurnya satu kebudayaan. Sebentar. Bang Selwa bilang pemerintah mengklaim kayu gelondongan yang ada stempelnya, ada nomornya itu diklaim sebagai milik pemerintah. Sebentar. Ini ada suatu hal yang nggak masuk akal. Kalau beberapa waktu lalu diklaim bahwa bencana itu bukan dari hasil penebangan legal karena ada itu, tapi sekarang malah diklaim sebagai milik negara. Iya. Ini maksudnya gimana Bang Selwa? Menurut Bang Selwa ini konsisten nggak logika berpikirnya bahwa bencana kemarin itu adanya banyak kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir tadi itu adalah bencana alam biasa karena cuaca ekstrim, tapi sekarang kayu-kayu sisa dari bencana itu diklaim milik negara. Iya. Menurut Bang Selwa ini gimana nih? Maaf, saya bukan mau mengarahkan. Pemerintah memang nggak konsisten, pemerintah melindungi mafia. Maksudnya kayu-kayu hasil dari bencana itu punya mafia, maksud Bang Iya. Selwa gitu? Ini punya oligarki. Kita kan tahu, presiden ini kan waktu kampanye biayanya dari oligarki. Dia ingin balas jasa dan membiarkan kejahatan
oligarki. Iya, Bang Sewa nggak takut nah setelah kita bikin podcast ini Enggak Bang lah. Sewa diinterogasi. Ya. Jadi Ada bukti. kenapa orang menebang tanpa izin bisa? Ada kebijakan yang salah kan? Iya. Kenapa pemerintah bilang hasil kajiannya apa? Kajian SM, hasil penelitian berapa hari bukan? AMDAL gitu ya, AMDAL analisa masalah dampak lingkungan. Bang Sewa, mohon maaf, saya mau menyitir sebuah pernyataan tokoh ulama terkenal yang kenapa di satu negeri daerah itu terkena bencana karena orang baik diam saja. Memangnya nggak ada orang baik di daerahnya Bang Sewa, di Medan, di Aceh, di Sumatera Utara juga. Emang nggak ada orang Ya, baik ada yang mengingatkan baiknya. bahwa bencana ini akan terjadi? Udah mengingatkan. Contoh, beri saya satu contoh. Bang Jaya Arjuna udah mengingatkan. Pak Jaya Arjuna itu Ya, siapa? almarhum ahli lingkungan hidup alumni USU. Baru sebulan, dua minggu yang lalu Beliau apa? Bapak dia mengingatkan akan kerusaknya hutan akan menjadi bencana alam yang dia bilang lautan itu habis akan terjadi banjir bandang. Pak Jaya Arjuna itu sudah menyampaikan pesan itu tahun berapa itu? Kalau lautan sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu pemirsa. Wah, Dan kedua dia menyampaikan pesan Batang Gadis itu ada tambang limon itu kan tambang Batang yang Gadis itu Sumatera Utara ya? ya Sumatera Utara ada Batang Gadis. tambang Batang Toru sorry bahwa Batang Toru itu ada tambang. Sekarang di wilayah Cina itu tidak boleh tambang. Kalau itu tambang akan jadi longsor, akan membahayakan lingkungan dan rakyat. Itu kejadian itu Batang Toru itu longsor karena hutannya habis. Dibuat tambang dan puluhan orang mati. Oh, udah kelihatan beberapa tahun yang lewat gitu ya. Ya. Sang Bang Jaya Arjuna sudah mengingatkan itu, tapi dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur pada masa itu nggak respon sama sekali atau membiarkan atau malah Bukan gubernur, makanya bukan sang gubernur, semua kan izinnya dari presiden dari pusat Tapi kementerian. ada izin di daerah. Iya, oke Semua kementerian. izin tambang, izin artinya Iya, kan iya, hutan. Dan kedua, di Madinah itu banyak terjadi banjir bandang karena Mandailing Nata karena Bobi Oke. membacking berapa tambang-tambang. Pak Gubernur. Iya, Bobi Nasution kan menantu Jokowi. Iya. Jokowi pun membacking berapa mendapat duit Jokowi dari berapa tambang. Itu kejahatan Jokowi. Luar biasa. Jadi persoalannya itu dan kita lihat hutan itu. Hutan itu kan bagian dari kehidupan kita. Iya. Kehidupan bagi rakyat yang di sana. Bumi, ya. Hancurnya hutan, hancurnya suatu cerita, hancurnya suatu memori, memori kolektif, hancurnya satu kebudayaan. Karena hutan itu kan jatuhnya apa? Air. Jatuhnya daun. Jatuhnya. Daun jati. Dia bersatu dengan tanah, dia jadi humus. Puluhan tahun prosesnya. Iya. Hidup nggak tumbuh-tumbuhan lain, hidup nggak makhluk Ekosistem. Nah, binatang-binatang makhluk hidup. Habisnya hutan, hancurnya ekosistem, hancurnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Dan ya. hancurnya apa? Bibit-bibit unggul itu apa namanya? Biota biota itu. ya. Pokoknya artinya kehidupan ekosistem terusak hanya gara-gara penebangan hutan, Iya. kemudian pendirian tambang yang walaupun legal tapi liar. Nah, ini yang permasalahannya. Bagaimana tanggung jawab pemerintah pusat bahwa kejahatan itu sudah dilakukan sampai beberapa dekade ya, bahkan ya di masa presiden sebelumnya ya. Nah, menurut Abang, ini kan ada tanggung jawab moral pemimpin negara yang sekarang, paling tidak mengakui apakah dalam pengamatannya Bang Selwa sendiri, Bang Selwa Kumar, pengakuan dari pemerintah dalam hal ini presiden dan beserta pejabat-pejabat di kabinetnya itu bahwa ini sebenarnya adalah kesalahan manusia. Ada nggak pengakuan itu terucap di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Jadi itu bukan kesalahan pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu pemerintah pusat. Kejahatan ini berlaku selama Jokowi jadi presiden 10 tahun. Begitu banyak kerusakan lingkungan. Itu dong, kan dia sarjana kehutanan. Sarjana hutanan ijazahnya palsu. jadi dan kita lihat pemerintah, pejabat di Indonesia, apakah mereka beradab, apakah mereka bermoral? Nampaknya mereka nggak punya moral dan adab.
dan tidak ada rasa malu. Karena sampai sekarang kan tidak ada pengakuan. Karena kalau mereka punya moral, punya rasa malu, punya adab, mereka harus jujur. Ini kan nggak jujur. Nah, oke, kalau kita bicara jujur, moral, dan adab, kan setidaknya rakyat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu kan sekarang sedang menderita. Ini ngomong masalah rasa malu tadi. Memangnya pemerintah tidak memberi kesempatan pada pihak swasta, bahkan ada bantuan dari luar negeri, itu kan terkait dengan rasa malu. Bukannya menurut pendapat umum nih, bahwa presiden malu dong kalau menerima bantuan dari luar. Menurut abang gimana? Katanya demi marga diri martabat, bukan rasa malu presiden menolak bantuan asing. Presiden menolak bantuan asing, ada kemungkinan kalau asing masuk terbongkar kejahatan Waduh. lingkungan. Ada yang bilang Prabowo, menurut data Wali, Prabowo punya 97.000 hektar sawit di Sumatera. Apa ada datanya, Bang? Menurut Wali, kita punya Wali puluhan ribu hektar, jadi sawit. Dan Wali bilang banyak pejabat negara ini, termasuk menteri-menteri, punya saham di perusahaan-perusahaan sawit dan perusahaan-perusahaan tambang. Kalau menterinya enggak, keluarga menterinya punya saham. Kita nengok berapa triliun Jokowi dapat komisi dari saham. Salah satu Bobi, menantu Jokowi, Blok Medan yang di Maluku itu kan, istrinya dapat juga kan. Sampai sekarang KPK nggak memproses. Ada apa? Dan kayak mana seorang pemimpin dia punya rasa malu, jujur. Kalau kemenangannya pun bukan rasa dari dia menang dari kecurangan, bukan dari kebenaran. Jadi itu. Jadi nengok Bobi. Banjir Medan. Banjir Medan itu kan parah. Sampai 5 meter itu Kampung Awur, rumah tenggelam. Kampung Awur, sampai Tanah Lapang Merdeka itu tenggelam. Dan waktu Bobi wali kota, dibangunnya kolam retensi banjir yang diusul. Kolam apa? Retensi banjir. Yang dana 10 M. Itu di 2 tempat, satu di depan Wilayah Terusu, satu di Kampung Susu. Itu banjir. Tetap tenggelam. Usul tenggelam. Lebih 1 meter. Tapi udah dibangun retensi banjir ya. Jadi kalau usul yang 100 hektar itu banjir. Jadi kolam itu tidak sampai, menurut Bang Jaya nggak sampai, almarhum Bang Jaya nggak sampai 10 M, hanya 5 M. Dan kolam itu hanya bagi ambil habiskan uang. Itu terlibat rektor usul. Jadi jadi pejabat yang korup di daerah pun bisa merusak akademisi sekelas rektor ya. Hanya gara-gara membuat sebuah proyek retensi banjir di Universitas Sumatera Utara, rektornya terlibat, anggarannya yang tadinya 10 miliar, tapi berdasarkan pengamatannya Bang Selwa sendiri cuma 5 M. Terus buktinya apa? Buktinya sekarang banjir juga, tenggelam juga ya. Jarak kolam representasi sama sungai, kan ada Kanal Medan. Di daerah aliran sungai ya? Di Das. Di daerah apa itu? Daerah Diri Tua, Marindal. Itu ada jaraknya hampir 20 km. Namun dari mana bisa Gojek ngangkat air? Kan logikanya nggak nyambung. Kenapa kolam representasi itu harus dibangun di USU? Kenapa? Karena di kampus lah. Kalau saya bilang gitu. Karena kan ada polusi. Ada sebentar. Jadi kenapa proyek itu retensi banjir dibangun di kampus USU? Karena di situ ada mahasiswa, orang-orang pintar, akademisi yang kalau misalnya sebenarnya jaraknya 20 km dari das, daerah aliran sungai, yang airnya pun kalau banjir pun nggak bisa dibawa Gojek atau dibawa ke das ya. Dan menurut informasi, orang-orang Fakultas Teknik USU tidak dilibatkan. Ahli denasnya kenapa itu dibangun? Itu proyek balas jasa. Kan rektor USU dulu tim sukses Bobi jadi wali kota. Dan ada kolusi untuk menghabiskan anggaran. Bukan lalunya.
berdasarkan kajian Petahari sampai hanya karena balas jasa ekolusi ya. Nggak ada kajian lingkungan, nggak ada kajian drainase AMDA, nggak ada. Oke. Itu dibangun. Bang Selwa Kumar, pemirsa, kami sebagai awak media juga publik sebenarnya itu prihatin atas kejadian ini. Tapi kita tetap pada koridor tujuan kita membuat protes ini adalah untuk mempersatukan Indonesia. Pertanyaannya itu memang sudah dilakukan oleh para petinggi-petinggi di masa lalu yang dampaknya baru terasa 10 tahun kemudian atau 1 dekade kemudian, yaitu saat ini. Cuma permasalahannya adalah yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah BNPB berdasarkan tugas dan fungsi BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan garda terdepan dalam menanggulangi dan mengantisipasi bencana yang sudah terjadi. Bagaimana pandangan Bang Selwa Kumar mengenai langkah dan upaya yang telah dilakukan BNPB dan apa konsekuensi logisnya seorang pejabat BNPB yang menurut Bang Kumar tadi gagal ya? Bagaimana menurut Abang? BNPB Badan Nasional ya Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu kan dibentuk sesudah tsunami Aceh melalui undang-undang. Karena persoalannya ketuanya orang yang tidak paham tentang ekologi bencana. Oke. Dan tidak paham tentang bencana. Bagaimana seorang jenderal yang tidak paham bencana, kerjanya betul membunuh orang, tiba-tiba diangkat, dan dia nggak paham. Dan kepala Badan Penanggulangan Bencana itu tidak sungguh-sungguh dan bekerja berdasarkan proyek, bukan berdasarkan hati nurani tanggung jawab moral. Ya Allah. Jadi kalau aku Pancasila, aku NKRI, aku bebas mencuri, merampok di negara ini. Harusnya Prabowo kalau punya hati nurani, cerdas, dan punya visi yang luar biasa sebagai seorang Prabowo yang 20 tahun yang lalu terkenal hebat dan cerdas. Waktu dia terkenal cerdas, harus segera mengganti kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena ketuanya tidak layak, nggak ada visinya untuk bagaimana menangani bencana, nggak seperti Kuntoro yang berhasil menangani bencana tsunami di Aceh. Nggak, Prabowo ini nggak seperti SBY. Setiap bencana SBY adil dan membuka posko, dia tinggal di sana di tsunami, buat kantor itu. Prabowo nggak pernah buat kantor. Bagaimana? Dan Prabowo ini lemah, tidak mendengar informasi dari luar. Dia semua informasi dari menteri-menterinya ABS, asal Bapak senang. Dia nggak pernah mengcek informasi ini benar apa tidak. Dia mendengar informasi mentah aja. Pak beres-beres tanpa ngecek dan ngecek. Jadi Prabowo ini kurang teliti juga, kurang koreksi. Harusnya dia kritis dan cerdas. Dan mungkin Prabowo sekarang udah kehilangan kecerdasannya, kekritisan, ketegasannya. Nah, mungkin dia patuh sama Jokowi dan oligarki. Atau mungkin Prabowo ini dikendalikan oleh oligarki dan Jokowi. Kita nengok kejahatan lingkungan itu dilakukan oleh oligarki. Semua perusahaan-perusahaan oligarki melakukan kerusakan lingkungan di Indonesia, di Sumatera khususnya sekarang banjir kan, Kalimantan. Kita lihat mungkin dana kampanye Prabowo ini dari oligarki, jadi dia takut mungkin ada kejahatan, kecurangan jadi ancaman akan terbongkar kalau dia bicara yang benar sesuai hati nuraninya. Ya, sabar pemirsa. Ketika pemerintahan Aceh minta bantuan penanggulangan bencana dari pemerintah Aceh, Pak Prabowo memang berkeberatan karena ini masalah harga diri. Tapi menurut versinya Bang Selwa Kumar bahwa ini sebenarnya untuk menutupi kecurangan. Tapi mohon maaf Pak Prabowo, ini adalah kritik langsung dari rakyat yang kebetulan tinggal di daerah bencana. Mudah-mudahan podcast kali ini, dan ini sebenarnya saya udah ngeri-ngeri sedap ini pemirsa, karena tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada presiden kami Pak Prabowo Subianto, cuman permasalahannya ada sekali banyak pejabat di lingkungan, di lingkaran Pak Prabowo yang belum khususnya BNPB ya, belum bisa bekerja maksimal dan memberikan kepuasan kepada rakyat Indonesia yang terutama menjadi korban bencana.
para apa itu kalau korban bencana itu istilahnya? Korban ini yang satu ya kan, Heeh. MBG makan Wah, itu juga Itu masalah kan MBG. triliunan habis Heeh. satu hari. Iya, iya itu. Ini libur. Kayak mana ini kan makanannya basi, tidak ada yang ngambil. Kita lihat anak-anak orang kaya, Hmm. mereka ngambil MBG tidak dimakan. Heeh. Ada yang mereka kasih pemulung, ada dibuang. Iya. Jadi triliunan uang habis. Di daerah mana? Di daerah mana ini Di datanya? Jakarta, di kota-kota besar lah, Oke, oke. di sekolah-sekolah elit. Dikaitkan dengan yang di Aceh ya? Di daerah. Di yang di- Jakarta, di Aceh banyak orang mati kelaparan, Oke. kedinginan, tidak makan. Satu hari mungkin mereka dua hari sekali makan. 2 hari sekali. Kenapa nggak dana MBG itu dihentikan MBG? Hmm. Dananya dikasihkan ke pengungsi, kenapa? Oh, iya, iya. betul, Ini betul. kan MBG ini kan balas jasa kepada tim sukses. Iya, tim sukses. Oke. Kita dapat MBG ini kan yang pengolahnya ada partai politik, ada aparat-aparat Yang negara, tim ses ya. ada tim ses, ada birokrasi. Kalau di Medan MBG, kalau di Sumatera MBG-nya gubernur gitu kan. Wah. Jadi lebih baik kan MBG ini dihentikan sementara dananya dialihkan untuk Penanggulangan korban bencana. dan ini banyak korban bencana itu masih kelaparan, kedinginan. Tapi di sini makanan dibuang, mubazir kan. Tadi di mana empati, hati nurani kalbu seorang Prabowo melihat kenyataan ini, dia membiarkan orang mati di sana dan membiarkan MBG makanan dibuang. Ini kan paradok. Aku membaca waktu 2000 berapa Presiden Prabowo paradok Indonesia 2019 ya. 2019 bagus. Sekarang Malah dialaminya sendiri ya. malah Prabowo paradok, bukan paradok itu. Begitu cerdas jadi Indonesia paradok menulis apa yang masalah bangsa ini, masalah kemiskinan, kejahatan, semua. Tapi sekarang paradok Prabowo paradok, dia tidak apa yang ditulisnya tidak dilaksanakannya, malah dihianatinya. Iya, malah dijalaninya. Malah yang berlangsung malah dijalani, dinikmatinya, tapi yang dipikirkannya, yang dikritiknya tidak pernah diselesaikannya. Dia nulis apa yang dia mengkhianati apa yang dia nulis, dan Oh, iya, dia kondisi yang tulis ya. itu masih dijalani dan dinikmatinya. Pemirsa, kita perlu memang kajian khusus untuk hal ini karena beliau, Bang Selwa, mewakili para korban bencana yang ada di Sumatera. Namun begitu, mudah-mudahan podcast Satukan Indonesia ini bertujuan menyampaikan kritikan kepada pemerintah, juga keluhan, keresahan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga termasuk Riau, yang mungkin tidak terpublikasikan melalui media mainstream. Maka mudah-mudahan pesan ini disampaikan ke Pak Presiden Prabowo, khususnya para pengambil kebijakan yang masih mempunyai hati nurani. Sekali lagi, saya Sidik Rijal, kayaknya Bang Kumar, Ya, Bang saya, Selwa, Bang. kita cukupan ya. Kita kalau mengikuti emosi mungkin kita nggak akan selesai nih 10 jam kan, nggak bakalan selesai Bang Ini Kumar kan ya. bukan persoalan emosi, Iya, ini kan baik. gaya orang Medan. Iya, kayak mana dia? Kita harus dengan suara yang keras kan. Betul. Kita kan bukan orang Jawa. Orang Jawa kan Yang lemah lembut ya. menutupi yang sebenarnya. Orang Medan kan terus terang aja. Tidak Iya, ada pemirsa. dusta di antara Iya. kita kan. Kembali ke masalah Satukan Indonesia sebagai saluran kanal berita pemersatu Indonesia, kami tetap konsisten untuk menyampaikan hal-hal yang tidak mungkin disampaikan oleh berita mainstream. Saya Sidik Rijal, Satukan Indonesia, saluran berita pemersatu Indonesia bersama narasumber kami, Bang Selwa Kumar. Mohon diri, sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Wassalam. Terima kasih Terima kasih. kepada penonton. Nah tadi ya, horas. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Isra Mi'raj. Waduh, emosi juga nih Bang Kumar nih. Selamat malam.